Pace bene, sedang seru isu ada artis bicara soal ada patung di Kristen, di gereja Katolik, dan ada penyembahan berhala. Saya tidak tahu apakah isu ini terlalu berat atau kemampuan kita mengenal begitu terbatas sampai isu ini terus hidup. Oke, kalau ditanya apakah pernyataan yang menyebut kalau ada patung berarti menyembah berhala itu benar? Apakah benar pernyataan artis itu? Harus dikatakan itu salah itu. Kita belum bicara soal teologi atau iman, belum. Dalam konteks filsafat. Hanya karena melihat ada patung berarti ada menyembah berhala, itu pernyataan yang memuat kesimpulan yang salah. Untuk sanggup berkata seseorang itu menyembah berhala, kita bermodalkan dua pengetahuan tentang fisika, tentang metafisika. Apa itu fisika? Kita lihat ada patung, oke? Tapi kalau kita lihat ada patung, sudah cukupkah kita mengatakan dia itu menyembah berhala? Belum tentu. Ada kemungkinan? Ada. Tapi kalau ada patung berarti menyembah berhala? Belum tentu. Sama seperti kalau ada bola basket di rumah saya, apakah saya pemain bola basket? Belum tentu. Mungkin punya adik saya. Kalau ada ular di rumahmu, apakah kamu pemelihara ular? Belum tentu. Karena bisa saja ular itu menyusup ke rumah, masuk. Atau itu ular palsu, ular dalam lukisan, dalam video, dan lain-lain. Ada unsur metafisika. Harus kita lihat intensi. Itu dia ya. Kalau ada patung, berarti menyembah berhala, kita belum bisa sampai langsung pada keputusan itu. Sekurang-kurangnya filsafat Aristoteles membantu kita untuk memahami. Jadi belum sampai pada soal secara teologis ya. Dalam konteks filsafat, kalau ada patung, belum tentu seseorang itu menyembah berhala. Karena unsur metafisikanya yang nggak nampak oleh mata belum ada. Harus kita tanya, kamu berlutut di depan patung ini karena patung ini punya kekuatan membantumu? Kalau dia jawab tidak, berarti bukan menyembah patung itu dia. Kalau kita tanya pertanyaan yang sama dan jawabannya ya, dia ini penyembah berhala. Maka harus diuji lagi. Ini unsur yang pertama tentang filsafatnya. Jadi kalau bahkan kita lihat seseorang itu berlutut di depan patung, itu pun belum tentu menyembah berhala. Boleh jadi dia sedang bersembunyi, berpura-pura, mengambil perhatian orang, mencuri perhatian, cari muka atau istilah lain yang kita pakai. Jadi pernyataan itu salah secara filosofis, begitu ya. Kalau ada patung berarti menyembah berhala. Lalu dari sudut pandang lain juga bisa salah juga. Katakanlah bisa salah, berpotensi salah. Dari teologi biblis. Karena dia kaitkan, lihatlah, bacalah kitab Yesaya. Di sana dikatakan membuat patung itu dosa bla bla bla. Lalu lihatlah orang Israel yang sesat, mereka membuat patung lembu dan menyembahnya dan bla bla bla. Tergantung dengan ayat mana kamu kaitkan. Kalau dikaitkan dengan patung ular tembaga yang membantu orang Israel keluar dari Exodus dari Mesir oleh Musa, patung itu tidak salah. Jadi intensinya juga harus dilihat. Maksud awalnya dari mana? Kalau ada patung, mengapa harus tendensius ke persoalan ada yang menyembah berhala? Mengapa tidak ternyata ada baiknya? Jadi secara teologis biblis pun, kalau mengaitkannya dengan Yesaya 44, tidak pas juga. Yesaya atau bab lain dari kitab Yesaya bisa dicari untuk lebih jelasnya. Atau dari kitab Keluaran bisa juga dilihat. Itu dia. Lalu isu lain yang menarik bahwa artis ini berbicara tentang imannya. Oke. Tetapi orang yang mendengarnya tidak bisa membedakan ini sharing atau pengajaran. Kuasa mengajar itu ada dalam gereja. Nah, siapa yang berhak memberikan pengajaran? Dan mengkritisi atau mengafirmasi atau menegasinya. Apa maksudnya menegasi? Oh, enggak benar itu.
Siapa yang berhak berkata begitu? Pastor pun tidak berhak berkata tidak benar. Berkata bahwa satu ajaran itu tidak benar. Tidak ada hak pastor secara personal. Tetapi syukur ada ini gereja. Gereja saya tunjuk ini bukan sebagai bangunan, tetapi satu komunitas. Gereja membantu kita melihat yang metafisik ke dalam hal yang fisik. Apa maksudnya? Inilah maksud gereja tentang patung. Nah, itu pandangan yang bisa diragukan. Tetapi ketika di backup oleh satu institusi yang kuat, ini pengajaran yang sahih. Begitu. Syukur ada gereja yang merawat ajaran itu. Lalu, kalau ada umat merasa nggak enak, nggak nyaman, nggak setuju dengan satu ajaran, sangat wajar sekali itu. Tetapi membuatnya sebagai pernyataan yang berpotensi untuk memengaruhi orang, ini jadi satu sandungan. Sekarang ini pengajaran pastor tidak lebih kuat lagi dengan orang-orang yang lebih terkenal. Sudah dikatakan ya, kalau seorang artis berbicara tentang imannya mungkin akan lebih didengar orang daripada pastor yang kampungan, bahasanya kaku, nggak ada daya tariknya secara visual. Orang mendengarkan artisnya dalam konteks ajaran iman. Nah, jadi banyak juga efeknya tentang isu ini. Tetapi kiranya ini menjadi kesempatan untuk mendalami lagi. Ada patung belum tentu menyembah berhala. Atau in contrario, dari sudut pandang yang lain. Orang bisa saja menyembah berhala bahkan ketika tidak ada patung. Jadi bukan jaminan orang yang tidak punya patung di rumahnya, berarti dia ini tidak menyembah berhala. Itu logika yang sesat. Logikanya Aristoteles tidak begitu. Lalu, orang yang menyembah berhala dan patung itu tidak selalu terkoneksi secara linear. Dalam arti, kalau ada patung berarti menyembah berhala. Kalau tidak ada patung berarti tidak menyembah berhala. Tidak. Itu bukan hubungan yang kaku, yang pasti. Sekali lagi, ada orang yang punya patung tidak menyembah berhala. Ada orang yang tidak punya patung tapi menyembah berhala. Banyak. Ada orang yang tak punya patung menyembah berhala. Ada yang tak punya patung memang tak menyembah berhala. Ada yang punya patung dan tidak menyembah berhala. Dan ini gereja Katolik ajarkan. Punya patung tapi tidak menyembah berhala. Karena menyembah berhala in se dalam dirinya kalimat ini salah. Sesat. Maka tidak mungkin gereja secara sadar mengajarkan yang sesat. Secara sadar ya. Tetapi dalam praktisnya bisa saja ada kekeliruan. Oke. Saya pikir cukup di sana. Di kesempatan lain bisa kita dalami lagi. Tetapi harus diawaskan. Pernyataan ini penting bahwa ada potensi juga menjadi sesat. Menjadi menyembah berhala bagi orang yang punya patung di rumahnya. Karena itu tetap dengan kesadaran. Lord, I'm seeking you. With. Dengan benda ini. Bukan engkau ada di sini. Dalam arti, dalam patung ini. Dan kalau saya rusak patung ini, engkau rusak. Bukan dalam sense itu. Oke. Di lain kesempatan kita sambung dan pace bene. Di sini banyak patung juga. Ciao, ciao.